Arsitektur bangunan lama atau bangunan asli dipengaruhi gaya kubisme dengan luas ruangan 10 kali 16,8 meter dengan ketinggian pondasi 25 cm. Masjid dilengkapi menara yang mencirikan kebudayaan Hindu klasik di Jawa Tengah. Menara menyimpan falsafah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Memasuki bagian dalam masjid lama, pengunjung disuguhi perpaduan aneka budaya, Islam, Tionghoa, Betawi, dan Jawa. Pengaruh Jawa tampak pada bentuk 8 tiang Sokoguru. Keseluruhan tiang yang terbuat dari kayu jati asli ini berdiri di atas pijakan jambang bunga berbentuk buah labu. Pengaruh Islam tampak pada tulisan kaligrafi Arab di lembar daun di bagian atas tiang. Pada bagian bawahnya terdapat ukiran flora berbentuk kembang melati khas Jawa klasik. Jumlah 8 tiang Sokoguru menyimpan filosofis yang dibagi ke dalam 2 bagian. 5 tiang menunjukkan rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Serta 3 tiang lainnya mengandung makna Islam, iman, dan ihsan. Masjid tidak memiliki plafon. Bagian dalam atap masjid berbentuk limasan, disanggah kerangka kayu yang tersusun rapih dan kokoh. Terlihat seperti atap bangunan Jawa. Di bawah susunan kayu-kayu penyangga terdapat lampu gantung khas Jawa klasik. Ruangan utama dengan gaya kubisme dilengkapi pintu dan banyaknya jendela khas budaya Betawi. Pintu berukuran besar dan jendela yang dilengkapi jeruji, 2 tutupan serta ventilasi di atasnya. Ornamen daripada orang suku Betawi itu kita bisa lihat daripada pintu dan jendela yang ada di sekitar Masjid Hidayatullah. Bagian mihrab dirancang menyerupai gerbang berpintu 2 tanpa tutupan. Bagian atasnya dibuat melengkung. Tempat imam pada sisi kiri mihrab dan mimbar terletak di sisi kanannya. Bagian atas mihrab terdapat ornamen ukiran kaligrafi klasik bernuansa Islam yang cukup semarak. Di sisi kanan kirinya terdapat lafaz Allah dan Muhammad. Bagian mimbar kaya akan ukiran flora dan fauna bermotif teratai serta daun artemisia dengan ciri khas Tionghoa. Mimbar memiliki 4 tangga yang menandakan kerukunan para Khulafaur Rasyidin. Tapi yang paling unik, sebenarnya pada dulu kala itu tidak ada penggambaran makhluk di situ. Karena ada tradisi Islam yang tidak bisa menggambarkan makhluk dalam sebuah ukiran. Tapi kalau kita lihat di situ, terutama di podium atau di mimbar, itu ada gambar burung. Nah, ternyata gambar-gambar itu memang sampai sekarang saya tidak bisa kenapa sampai seperti itu, tapi memang gambar-gambar itu dan ukiran
semua itu kena pengaruh dari orang-orang Tionghoa yang ada di Batavia di sini. Bahkan juga konon masjid itu mimbarnya itu buatan orang-orang Tionghoa. Di belakang mimbar terdapat inskripsi Arab Melayu bertuliskan, "Peringatan, ini masjid dibaharui yang pertama 2221 dan dibaharui yang kedua 2248 oleh panitia 25 orang." Inskripsi menandakan masjid dipugar 2 kali pada tahun 1921 dan 1948. Interior ruangan yang kaya perpaduan budaya ini menyihir pikiran pengunjung balik ke ratusan tahun silam. Betapa orang-orang dari bermacam suku bahu-membahu mendirikan masjid di tengah hutan karet yang sunyi. Kini Masjid Hidayatullah menjadi bukti sejarah akulturasi budaya yang terjalin secara harmonis selama 2,5 abad di ibu kota Jakarta. Rekam jejak Masjid Hidayatullah juga menyimpan kisah patriotisme. Pada masa penjajahan Belanda, masjid ini kerap digunakan sebagai pusat perlawanan. Menara masjid yang berukuran sangat tinggi digunakan untuk mengintai musuh yang mendekat. Salah satu bukti otentik tentang penggunaan masjid sebagai pusat perjuangan melawan penjajahan pada kala itu, terdapat ratusan makam pejuang Muslim Indonesia yang sampai saat ini dirawat dengan baik di areal masjid. Memang Masjid Hidayatullah ini tidak terlepas daripada perjuangan daripada orang-orang terdahulu, merebut daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Ada salah seorang, boleh kata bukan seorang aja, tapi banyak para ulama-ulama yang makamnya di sekitar Masjid Hidayatullah. Salah satu juga yang berjuang untuk kemerdekaan yaitu Haji Saidi. Beliau salah seorang pejuang yang dahulu bersama dengan Bung Karno dibuang ke Digul ketika memperjuangkan keberadaan kemerdekaan daripada Republik Indonesia. Mereka inilah yang telah berjuang untuk keberadaan negara Republik Indonesia, dan keberadaan daripada Masjid Hidayatullah ini dari dahulu sampai sekarang. Alhamdulillah para generasi-generasi sekarang tidak lepas daripada mengikuti daripada perjuangan-perjuangan daripada almarhum semuanya. Dan makam-makam di sini ada juga makam-makam daripada ulama-ulama yang sesepuh daripada Masjid Hidayatullah yang dimakamkan di sekitar Masjid Hidayatullah ini.